Syekh Al-Zanim 173309. Saya di sini akan menjelaskan tentang acute heart failure. Pengertiannya yaitu gagal jantung merupakan suatu kondisi di mana jantung mengalami ketidakmampuan dalam memompa darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi sebagai keperluan metabolisme jaringan tubuh yang terjadi secara tepat. Pada AHF ini yaitu suatu tanda dan gejala gagal jantung yang timbul secara mendadak yang terjadi akibat adanya peningkatan kadar peptida natriuretik plasma. AHF merupakan sindrom multifaset dengan berbagai fenotipe klinis seperti edema paru akut, hipertensi, dan stroke kardiogenik. Pada AHF ini bisa terjadi akibat adanya gangguan fungsi vertikal kiri atau dengan fraksi injeksi yang dipertahankan. Fenotipe klinis AHF meliputi pasien dengan edema paru akut, gagal jantung, hipertensi karena sirkulasi yang tidak memadai. AHF menyebabkan gangguan sistemik yang mempengaruhi semua organ vital. Mekanisme utama disfungsi organ dibagi menjadi dua, yaitu kognitif dan hipoperfusi. Pada AHF ini ada juga etiologinya. Yang pertama itu terjadinya kegagalan miokard yang diakibatkan oleh sindrom koroner akut dan miokarditis. Yang kedua, terjadinya peningkatan beban tekanan atau overload pressure yang disebabkan oleh hipertensi, stenosis katup, dan kardioultra. Yang selanjutnya, beban volume berlebihan, misalnya regurgitasi, insipiensi katup, pirau dalam jantung, dan hipovolemia, kelebihan cairan. Terjadinya hambatan pada pengisian jantung, misalnya tamponade jantung, dan perikarditis konstriktif. Terjadinya gangguan pada irama jantung, yaitu aritmia ventrikular atau bradikardia. Adanya gangguan metabolik yang meningkatkan, misalnya anemia dan tirotoksikosis. Selanjutnya ada juga patofisiologi pada gagal jantung ini, yaitu pada gagal jantung ini disertai dengan adanya perubahan kardiovermos yang dilihat dengan berbagai tahap. Yang pertama itu tahap pertama, gangguan fungsi ventrikel yang ditandai dengan peningkatan tekanan pengisian jantung atau tekanan bagi arteri pulmonalis sehingga menyebabkan kongesti pena di paru-paru dan bermanifestasi secara klinis dalam bentuk dyspnea. Tahap kedua, terjadi peningkatan laju jantung dan penurunan volume kuncup. Kondisi takikardi tersebut mengimbangi terjadinya penurunan volume sekuncup sehingga minute output tetap terjaga. Tahap ketiga, terjadi penurunan pada curah jantung dan peningkatan pada tekanan pengisian. Selanjutnya ada juga manifestasi pada AHF ini. Yang pertama itu ada gejalanya dyspnea atau saat istirahat, sesak napas, kelelahan, ortopnu, batuk, penambahan berat badan, atau edema pada pergelangan kaki. Selanjutnya ya, tandanya takipnu, takikardi, tekanan darah rendah atau normal, tekanan vena juguralis meningkat, bunyi jantung ketiga sampai 4 kerutan, edema, intoleransi, posisi terlentang. Selanjutnya ada juga penata laksanaan pada AHF ini tanpa shock kardiogenik, meliputi yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, melakukan triase awal untuk menilai keparahan awal. Yang kedua, konfirmasi diagnosis AHF berdasarkan tanda klinis dan peptida natriuretik. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab terjadinya AHF dan menilai cedera organ. Selanjutnya ada juga pemeriksaan penunjang pada AHF ini. Yang pertama, elektrokardiografi sering abnormal tergantung penyakit jantung yang mendasari. Yang kedua ada ronsen dada. Ronsen pada dada dapat menunjukkan adanya kongesti atau edema paru serta ukuran dan bentuk jantung yang abnormal atau normal. Yang kedua ada brain natriuretic peptide atau BNP, sering meningkat karena stres dinding jantung.
Ada ekokardiografi, dapat mengevaluasi hemodinamik, gangguan fungsi sistol dan sistolik, diastolik, serta kelainan antara jantung, misalnya kelainan miokard, katup, perikardium, atau kelainan bawaan. Selanjutnya ada laboratorium, yaitu fungsi ginjal dan gangguan elektrolit. Pada gagal jantung akut stadium lanjut ditemukan adanya peningkatan BUN dan kreatinin serum dan serum bikarbonat rendah. Yang kedua ada fungsi hati, dapat terganggu dengan adanya peningkatan SGOT dan SGPT. Terjadi